harapkan kasih sayang Allah dengan amalan-amalan kita. Amalan subuhnya, rajin ke masjidnya. Bahkan ada keistimewaan. Siapa yang isbagul wudu, wudunya sempurna, kemudian dia niatkan untuk ke rumah Allah, dia langkahkan kakinya, dia ayunkan tangannya, dia luruskan hatinya, kemudian sampai dia ke masjid, di pintu masjid berdoa ketika masuk, setelah itu masuk tahiyatul masjid. Kalau bahasa hadisnya tidak tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat, dinamakan istilahnya tahiyatul masjid. Ini istimewa, azan dikumandangkan, dijawab, sudah berapa kebaikannya. Kemudian sholat berjamaah, setelah itu dia biasakan amalan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Iza ra'aita rajulan ya'tadul masajid fas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pengurus yang kita muliakan, kalau pengurus ini susah gemuknya, pengurus namanya, dabang gemuk. Tapi ternyata pengurus Masjid Al-Ikhlas gemuk-gemuk, padahal judulnya pengurus. Angku-angku bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, sesepuh, dan juga termasuk ibu-ibu yang insya Allah istiqomah mengikuti pengajian wirid kalau di Sumatera Barat. Dan pada subuh ini adalah kita semuanya termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah. Amin. Diistimewakan oleh Allah, dimuliakan lagi. Ada jaminan mudah jalan ke surga. Bahkan biarpun di Pekanbaru panas, tapi di ruangan ini sejuk, dingin. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, man shallal baradain dakhalal jannah. Siapa yang sholat di 2 waktu yang dingin, maka jaminannya adalah masuk surga. Mana 2 waktu yang dingin? Isya dan subuh. Jadi nampaknya istimewa sholat subuh ini. Rasulullah sudah menyampaikan, dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Saya doakan semua yang hadir di Masjid Al-Ikhlas pagi ini beserta keluarganya yang datang dan yang tidak datang masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alai semange Mbak. Alai pandai bahasa awak Minang. Campur bahasa Indonesia. Ya, saya sembarang bahasa Arab jadi bahasa Inggris oke. Bahasa Sunda mangga atuh. Tiasa bahasa Sundana. Tiasa. Bahasa awak jadi jo, bahasa Indonesia kata ibu. Bapak, ibu-ibu rahimakumullah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hafal ya semuanya. Wahai manusia, beribadahlah kamu. Objeknya mana? Rabbakum, Rob kalian. Ini pakai ini atau enggak? Kurang jelas. Hah? Kurang jelas. Saya suka minta pendapat mana yang bagus. Kurang jelas ininya. Tapi orangnya jelas ya. Terima kasih Pak Haji. Syukran ala musa'adatikum. Sampai di mana tadi? Siap, mana objeknya? Rabbakum. Kalau bahasa luarnya Tuhan kamu. Ada juga yang tidak mau menerjemahkan pakai Tuhan Rob kamu. Ya silakan. Berarti kembali kepada kata-katanya. Rob yang mana? Tuhan yang mana? Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Telah menciptakan kamu. Apakah kita saja yang diciptakan? Tidak. Wallazina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Supaya apa? Agar apa? La'allakum tattaqun, agar bertakwa, agar terpelihara, agar terjaga. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada memakai harfun nida, huruf untuk memanggil. Ada yang sifatnya umum, ada yang khusus, dan ada yang lebih khusus lagi. Yang umum seperti ya ayyuhan nas, wahai manusia, umum. Ada yang khusus, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang beriman, khusus. Ada yang lebih khusus lagi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu lebih khusus lagi. Jadi ada harfun nida, huruf untuk mengundang, memanggil. Ada munadi yang memanggil, ada munada yang dipanggil. Huruf nidanya mana? Huruf panggilan, ya ayyuha. Yang memanggil mana? Allah. Yang dipanggil annas, manusia. Prinsipnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, yang diundang itu istimewa, iya. Yang diundang itu mulia, iya. Yang diundang itu dihormati, iya. Sama kita mendapatkan undangan, terhormat, terhormat. Saya dapat undangan nih, terhormat. Berarti asalkan istilah di Minang, leba namo manusia wa koha, gitu pakai ha loh. Asalkan namanya manusia, pasti dimuliakan. Contohnya apa? Allah memuliakan kita manusia. Ya ayuhan nas. Giliran kita saja. Apakah kita merasa dimuliakan atau tidak? Makanya kriterianya minimal ada 3 yang diundang itu. Kalau yang mengundang jelas Allah. Yang memanggil jelas Allah. Sekarang giliran yang diundang. Minimal ada 3 yang diundang itu. Yang pertama diundang datang. Segera. Yang kedua yang diundang datang. Tapi lambat. Yang ketiga diundang bukannya datang. Bahkan lari. Lari bu. Ibu-ibu entah yang mana masuknya ini.
bapak-bapak termasuk saya. Yang diundang datang, segera bahkan diundang oleh orang yang oleh kata dia adalah orang yang terhormat, orang yang lebih tinggi. Contoh, diundang oleh gubernur. Bagage hawa kalau bahasa Minangnya. Cepat-cepat kita. Kalau bahasa Pak Ketua, Pak Dedi apa? Gagancangan. Gancang. Pak Haji, gado-gado bahasanya Pak Haji. Ini sesepuh saya juga ini, Pak Haji Rusman Natun. Ya, sering membimbing saya. Juga sesepuh kita yang hadir pada kesempatan ini. Sudah berapa menit? Saya ceramahnya tidak lama-lama. Apalagi tadi ada berita sarapan. Tapi niatnya lurus. Saya baca di sana luruskan niat. Nah, luruskan sab, luruskan niat, luruskan hati, apalagi tadi. Nah, termasuk kita, apakah kita yang termasuk diundang oleh Allah itu segera cepat datang? Misalnya, hayya 'alas shalah, itu undangan. Aqimis shalah, dirikan salat, undangan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, dan selanjutnya. Wa yuqimus shalah, dia mendirikan salat, dia menunaikan zakat. Kemudian takutnya hanya kepada Allah. Itu undangan. Berarti dimuliakan kita. Anfiku ya ayyuhallazina anfiku ya ayyuhallazina amanu anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fi wala khullah wala safa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Undangan berinfak. Pertanyaan, kita diundang datang atau tidak? Yang kedua, datang tapi lambat. Biasanya ini saya menghadap ke sini lagi karena ada foto. Anak-anak, bukan anak-anak yang di sini, anak-anak di Manado. Di mana-mana ada. Ado. Halo? Nggak tidur ibu-ibu? Kalau bapak-bapak nampak. Anak-anak kalau disuruh dipanggil oleh orang tuanya, ada yang cepat, banyaknya yang lambat. Nah, Kamarina, tolong. Kira-kira anak itu cepat nggak datang? Apalagi anak-anak sekarang main ini. Nah, cepat nak. Kira-kira gimana? Akhirnya setelah kita marah, baru anak itu datang. Berarti lambat datangnya ketika dipanggil, ketika diundang. Nah, awas, kalau udah datang, cepatlah sini. Datang, tapi lambat. Yang ketiga, yang diundang, yang dipanggil, tidak datang, bahkan lari. Contoh, ada orang masuk ke Masjid Al-Ikhlas. Ikhlas atau Al-Ikhlas? Al-Ikhlas. Masuk. Ternyata orang yang masuk tadi, dia ambil jam, dia ambil apa yang ada di sini, dia ambil kotak infak dan lain sebagainya. Nampak oleh pengurus, dipanggil. Kira-kira orang yang mencuri berarti kan dipanggil datang atau lari? Lari, terbirit-birit. Pakai terbirit-birit. Ini bahasa Pekanbaru ya. Dipanggil bukan datang, tapi lari, terbirit-birit. Pertanyaan. Kita diistimewakan, kita diutamakan, kita dihormati, diundang oleh Allah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian. Pertanyaan, disuruh beribadah, kita termasuknya yang mana?
Yang cepat datang mengabulkan, datang terlambat atau mengabulkan tapi loading lambe, atau bahkan tidak sama sekali. Kalau yang hadir ini jelas itu nomor 1 lah, mudah-mudahan. Insya Allah. Ibadah. Karena memang tugas pokok kita sebenarnya ibadah. Apalagi dengan usia, kira-kira di sini ada enggak yang jaminannya 1000 tahun seperti Nabi Nuh? Coba lihat mana wajah-wajah yang akan 1000 tahun. Tidak ada jaminan sekarang 1000 tahun. Tidak ada jaminan seperti Fir'aun menjabat kata riwayat 400 tahun. Apakah di Tangkerang ini ada yang usianya 200? Tidak ada. 150? Tidak ada juga. 105? Tidak ada juga. 101? 100 pas? Sampai situ. Kenapa tuh ketua? Ketua kenapa ketua? Panjang usia. Allahu Akbar, sampai 104 tahun. Amin ya rabbal alamin. Kalau laisa ulah dawa adoh. Iko banyak ulah ya nak. Insyaallah akang mudah-mudahan barokahnya. Laras. Awas sembarang pakai bakso di balik buki jadi jo. Bilugatil Arabiyya los ma fil muskilah. Tidak ada masalah. Sudah berapa menit? Soalnya ada sarapan ini, udah siap itu. Disuruh beribadah. Makanya Rasulullah mengatakan inna a'mara ummati ma baina sitin ila sab'in. Sesungguhnya umur-umur umatku itu berkisar sekitar 60-70 tahun. Itu kata Rasulullah. Coba terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Umur-umur umatku kisarannya 60-70. Terbukti di lapangan? Terbukti. Pada umumnya rata-rata segitu umurnya. Jarang di Tangkerang yang usianya 104. Sekarang pertanyaannya, tugas kita apa? Ibadah. Surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tugas pokok kita ibadah. Ayo. Umur kita memang tidak dipastikan pastinya itu. Hanya kisarannya 60-70. Kita ambil usia kita itu seperti Nabi Muhammad 60. Nabi Muhammad 63 tahun lebih 3 hari. Ada mengatakan lebih 4 hari. Kalau misalnya kita pukul rata usia 60. Ayo, untuk apa usia yang 60 itu? Kita potong dengan masa balik kita 15. 60 kurang 15. Tinggal berapa? Tinggal 45. Hidup kita dipakai untuk apa lagi? Untuk tidur. Ayo, tidur kita normal berapa? 8 jam. 8 jam tidur kita. Kalau usia 60, selama hidup 60, kalau tidur saja 8 jam, kurang lebih 20 tahun hidup kita dipakai untuk tidur. Berarti 45 kurang 20, tinggal berapa? Tinggal 25. Dipakai untuk apa lagi? Makan dan minum. Kan ya itu, bapak-bapak, ibu-ibu ada makan minum enggak? Ada. Sebentar lagi sarapan. Sarapan terus disebut.
Untuk makan minum saja kalau 60 usia kita akumulasikan saja, kita hitung-hitung secara kasar 5 tahun itu untuk makan dan minum. Tadi tinggal berapa? 25, kurang lagi 5. Tinggal berapa? 20. Oke. Untuk apa lagi kita pakai hidup ini selama ini? Bekerja. Ada yang di kantor, ada yang jadi dosen, ada yang kantoran, ada yang menjadi petani dan sebagainya. Berangkat jam 7, pulang sore. Taruhlah 8 jam dipakai untuk bekerja. Kalau 8 jam sehari, kalau usia 60, kita ambil lagi seperti tidur tadi, 20 tahun dipakai untuk bekerja. Tinggal berapa? Habis. Tugas pokok kita apa? Ibadah. Coba kapan tuh ibadah kita yang sebenarnya? Ngaku-ngaku ingin masuk surga, ibadah apa adanya. Coba renungkan. Kita mau menghadap Allah, membawa apa? Orang mati, selama saya tinggal di Sumatera Barat, kurang lebih 30 tahun lebih di Sumatera Barat tinggal. Tidak pernah di Sumatera Barat yang mati membawa rumahnya. Di sini? Tidak ada juga. Tidak ada di Sumatera Barat yang meninggal membawa kendaraan yang mahalnya, yang mewahnya. Di sini? Tidak juga. Tidak ada yang mati membawa tas yang mahalnya. Di sini? Ibu-ibu, bapak-bapak tahu enggak Vanessa Angel? Tahu ibu-ibu ya? Kok sampai tahu begitu? Kenal? Seinformasinya dia beli tas itu yang kecilnya itu 200 juta. Apakah ketika sudah meninggal tasnya dibawa ke kubur? Tidak. Rumah tidak, aset-aset tidak, pakaian yang mahal-mahal tidak. Yang lekat selama ini pakaiannya tidak dibawa. Yang lekat di badannya apa? Kain kapan. Pakaian kita yang kita pakai tiap hari. Mana mahal pakaian kita dengan kain kapan? Mahal pakaian kita nih. Kain kapan berapa? Paling 60.000. Bahkan ketika meninggal kawannya yang ngantarkan kain kapan, atau yang sedekah, yang infak, yang ngasih ke Masjid Al-Ikhlas, dikumpul-kumpulkan akhirnya berlemari-lemari, itulah yang lekat di badan seseorang. Tidak ada yang mesti dibanggakan. Makanya tugas kita beribadah. Hanya sekedar sholat. Ini yang subuh ini istimewa. Kalau ingin menjadi orang kaya di dunia dan di akhirat, dengan sholat 2 rakaat ya qobliyahnya saja, itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Rakaatal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh fajar, yang dimaksud itu adalah qobliyahnya, sholat sunatnya. 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Menjadi orang kaya, belum sholat berjamaahnya, belum sholat subuhnya. Aqimis shalah liduluki samsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di situ ada di ujung ayat itu inna qur'anal fajri kana mashhuda. Al murad bihazil ayat, yang dimaksud dengan ayat ini adalah sholatus subhi, sholat subuh. Jadi sholat subuh ini istimewa, disaksikan oleh para malaikat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, termasuk anak-anak kami, adik-adik kami, itu sedang seperti inilah kira-kira ya Pak Elki ya, seperti ini. Itu sedang disorot, disyuting oleh para malaikat.
kemudian dilaporkan kepada Allah, hamba-hambamu ya Allah, mereka berada di rumahmu, mereka berada di masjid. Apa keutamaan orang yang berada di masjid? Mendapatkan doa para malaikat. Apa doanya? Ya Allah, seluruh yang ada di rumahmu, yang ada di masjid, ampuni dosa dan kesalahannya, kemudian rahmati, sayangi. Tidaklah amalan itu jaminan untuk masuk surga. Hamba masuk surga karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita harapkan kasih sayang Allah dengan amalan-amalan kita. Amalan subuhnya, rajin ke masjidnya. Bahkan ada keistimewaan. Siapa yang isbagul wudu, wudunya sempurna, kemudian dia niatkan untuk ke rumah Allah, dia langkahkan kakinya, dia ayunkan tangannya, dia luruskan hatinya, kemudian sampai dia ke masjid, di pintu masjid berdoa ketika masuk, setelah itu masuk tahiyatul masjid. Kalau bahasa hadisnya tidak tahiyatul masjid, sholat 2 rakaat, dinamakan istilahnya tahiyatul masjid. Ini istimewa, azan dikumandangkan, dijawab, sudah berapa kebaikannya. Kemudian sholat berjamaah, setelah itu dia biasakan amalan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Iza ra'aita rajulan ya'tadul masajid fashadu bi anna lahu bil iman. Kalau kamu lihat orang membiasakan, ada seorang hamba membiasakan diri pergi ke masjid, pastikan, yakini oleh kamu, itu adalah orang beriman. Jadi urang nan ka masjid ku urang baiman. Itu kalau bahasa Wawanya Minang. Sahawai anu ka masjid, Kang Dedi ketua. Sahawai anu biasa ka masjid, pastikeun eta teh jelema anu iman. Iza ra'aita rajulan ya'tadul masajid, pasti beriman. Di situ tidak dikatakan tebal tipisnya, pokoknya beriman. Bapak Ibu, kalau bukan dorongan iman, sampai tidak ke sini? Tidak ya Pak? Karena dorongan iman, yang uzur, yang sakit, ada yang kakinya sakit-sakit sekarang? Karena dorongan iman sampai ke sini. Sehat, kalau imannya tidak ada, dah sampai. Dake bana rumah awak, tampe awak, kantu awak, kamasaji, kalau ndak ada iman bah. Dekat kantor kita, dekat rumah kita, kalau tidak ada dorongan iman, tidak sampai ke rumah Allah ini, ke masjid. Betul? Makanya disuruh beribadah. Nah bagaimana caranya? Kalau tadi habis waktu kita, umur kita, usia kita, caranya bagaimana? Kalau memang 60 dipukul rata usia umat Nabi Muhammad, ya memang banyak yang lebih, ini 104 katanya. Insya Allah barokah, berkah. Bagaimana caranya? Ibu-ibu jadi ibu rumah tangga, niatkan ibadah. Bapak-bapak pergi kerja, niatkan cari nafkah, jadi ibadah. Makan, sebut nama Allah, ibadah. Apa saja, niatkan semuanya ibadah. Baru bermana. Tidur, ibadah. Bekerja, ibadah. Makan minum, ibadah. Aktivitas, beribadah. Baru bermakna. Kalau hanya sekedar tidur, kalau hanya sekedar makan, hanya sekedar minum, hanya sekedar bekerja, tidak ada nilai. Kasihan. Usia kita terbatas umat Nabi Muhammad, beda dengan umat-umat yang dahulu. Coba ingat sholat kalau sudah dikubur. Ingat sholat kalau sudah dikubur gimana itu? Diterima atau tidak? Dikubur tidak ada sholat, di akhirat tidak ada sholat, tidak ada infak, tidak ada sodakoh, tidak ada zakat, tidak ada pertemanan. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Semua urusan sudah dikembalikan kepada Allah. Satu sama lain tidak bisa bantu membantu, tolong menolong. Bahkan di dalam Al-Qur'an pun disebutkan fala ansaba alaihim, tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada hubungan keluarga. Kalau sudah di sana tidak ada. Nah, mudah-mudahan
Dijadikan semuanya beribadah karena Allah telah menciptakan kita, Allah telah memelihara kita, Allah telah mengurus kita, Allah telah menjaga kita. Bahkan kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Aku berikan, kata Allah, terhadap kalian apa yang kalian mohonkan, kalian mintakan. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Tetapi apa yang terjadi? Innal insana, akan tetapi manusia, la zalumun kafar, sangatlah zalim dan sangat mengingkari akan nikmat-nikmat Allah. Jadi kalau ingin dicintai, semuanya dihubungkan dengan Allah. Sebut. Itu ada 4 yang sering. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalau disebut-sebut di zikir kita seperti itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Ibu-ibu, nih saya tanya ini ibu-ibu dulu sebelum diakhiri nih. Kalau ibu dikasih belanja oleh suami full, penuh, apa yang diucapkan? Alhamdulillah, cinta Allah kepada kita. Bulan besoknya lagi dikasih belanja kurang daripada biasanya, apa yang diucapkan? Luar biasa. Hebat-hebat di sini ya. Ibu-ibu di sini hebat-hebat. Karena suaminya hebat-hebat. Suaminya taat-taat. Ya Allah. Bulan berikutnya dikasih belanja nih separohnya, apa yang diucapkan? Luar biasa. Beda dengan di Sumatera Barat ya. Alhamdulillah. Kalau di Sumatera Barat dikasih kurang daripada biasanya, bako kurang. Dikasih separohnya, masya Allah, innalillahi. Ibu, bulan berikutnya tidak dikasih sama sekali, apa yang diucapkan? Kok udah jelas jawabannya? Innalillahi. Innalillahi. Alhamdulillah. Biarpun tidak dikasih belanja, sehat. Ya Allah, nikmat yang paling tinggi adalah sehat. Alhamdulillah. Ayo doakan suami kita, biarlah tidak dikasih sekarang. Allah Maha Kaya. Antumul fuqara. Kalian itu adalah fakir, kalian butuh kepada Allah. Wallah, dan Allah ghaniyun hamid, Maha Kaya dan Maha terpuji. Jangan sombong jadi orang. Miskin, kaya, itu udah urusan kita. Lapang, sempit, rizki, udah urusan kita. Allah Maha tahu tentang hambanya dan kondisi hambanya. Yang penting jangan sombong. Nanti kalau dibaca surah yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-50 dan selanjutnya, bagi mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit, wala yadkhulunal jannah, bahkan tidak akan dimasukkan ke dalam surga, hatta yalijal jamal fi samil hiyat, sampai unta dapat masuk ke lubang jarum. Coba bayangkan, orang yang dusta, orang yang sombong, apalagi terhadap ayat-ayat Allah, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Keinginan, cita-cita, obsesi tidak akan diperkenankan oleh Allah. Bahkan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Bisa masuk surga kalau unta dapat masuk ke lubang jarum. Kira-kira bagaimana itu? Mustahil. Begitu juga mustahil masuk surga orang yang sombong. Mustahil masuk surga orang yang dusta. Mudah-mudahan kita tidak termasuk demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai di sini, mudah-mudahan ada pertemuan kembali. Kalaulah saya tidak ke sini, maka Bapak-bapak Ibu, kami nanti di Padang Panjang. Rumah saya sebelum rumah makan Padatuk, sebelum sate sayo dan sate masukur. Rumah saya sebelah kiri, kalau dari atas setelah kantor wali kota.
maka di situ ada Masjid Jami Nurul Huda. Orang Pekanbaru sekarang banyak singgah ke Masjid Jami Nurul Huda. Sebelah kanan rumah saya, di seberangnya sebelah kiri. Di masjid itu saya bercita-cita karena baru diamanahkan 1 tahun kurang lebih menjadi ketua masjid di sana, maka rencana 24 jam kami buka. Rencana. Sekarang disediakan minum gratis, teh, kopi, dan kami sekarang sedang membuat penginapan gratis bagi musafir-musafir. Kemudian kami kasih lobi di teras itu adalah untuk makan-makan musafir dan sebagainya. Itu sekarang. Dan alhamdulillah, biarpun kita baru 1 tahun kurang lebih menjadi ketua, Masjid Jami Nurul Huda adalah masjid terbersih se-Sumatera Barat. Sebelumnya tidak ada WC-nya, kamar mandinya entahlah sesuatu luar biasa. Tetapi kita coba beriyah-iyah dengan kaum muslimin, dan alhamdulillah dalam 3 bulan terkumpul 300 juta uang. Kita bangun. Bahkan sampai bertanya, Ustadz bilang ini rencana 24 jam dibuka, kenapa? Saya sambil canda, nanti suatu ketika mungkin ada suami-suami yang diusir oleh istrinya. Saya bilang begitu. Pulang terlambat, pintu sudah terkunci, pintu rumah diketuknya, terdengar suami kita belum tidur, mungkin kesal. Bang, dah, pelah, jangan lalu disiko. Daripada ke tempat judi lebih baik masuk ke masjid. Pom bensin 24 jam ada, kuliner ada yang 24 jam. Masa masjid tidak 24 jam? Saya bilang tuh, kita niatkan 24 jam nanti kita buka. Nah gitu. Nanti kalau terompah hilang kita ganti, kendaraan hilang kita ganti, itu rencana. Meskipun ada juga yang berlebih-lebihan kepada pengurus, kasihan pengurus tidak digaji tapi dapat umpatannya, kasihan. Seharusnya dipakai seperti di Masjid Nur Taqwa Gang Kecap Pasar Padang Panjang. Jika sendal Anda hilang di masjid, itu adalah ujian paling ringan. Tetapi jika sendal Anda tidak pernah ada di masjid, itu adalah ujian paling berat. Setuju enggak? Terima kasih kalau sudah setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.